hari ini alhamdulillah walaupun jam terakhir kamu masih kita hadir pada labor komputer kita, dan insya Allah kita akan melaksanakan pembelajaran agar pembelajaran kita dapat diridhoi ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat pada kehidupan kita sehari-hari. Karena ada beberapa orang juga yang tidak masuk pada siang hari ini. Pertama Adrido Moska. Hadir Bu. Aldi Gunawan. Hadir Bu. Azra Mesaro. Hadir Bu. Dina. Hadir Bu. Dio. Ada lagi yang di mana ketua? Kabarnya Dio? Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran? Siap, siap. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah membahas mengenai alur logika pemrograman komputer. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas bersama-sama mengenai apa itu definisi dari algoritma dan bagaimana penulisan algoritma menggunakan 3 buah notasi. Masih ingat ya pelajarannya ya? Pastikan ya, apakah pelajaran minggu lalu bisa terserap atau sudah kamu pahami? Ibu akan bertanya nih mengenai apa yang dimaksud dengan algoritma. Nah, siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan algoritma? Siapa? Ibu menunjuk atau menunjuk tangan? Ada? Nah, apa yang dimaksud dengan algoritma? Kalau masih ingat? Menurut saya, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis dan logis. Sekali yang dijawab sama Susilawati ya. Jadi algoritma merupakan langkah-langkah kita dalam menyusun penyelesaian masalah secara sistematis dan logis. Nah, itu berarti Susilawati mengulang pembelajarannya. Ibu harapkan juga yang lain dapat melakukan hal yang sama. Setelah Anda memahami materi kita minggu lalu, yaitu mengenai pengertian algoritma, kemudian notasi algoritma, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana alur logika komputer itu kita terapkan menggunakan flowchart pada sebuah aplikasi. Jadi dalam membuat flowchart nanti kita akan menggunakan aplikasi, di mana aplikasi itu sudah Ibu install di komputer Anda masing-masing. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Nantinya kamu dapat menganalisis ya bagaimana penerapan logika pemrograman komputer menggunakan notasi flowchart. Yang kedua, nanti Ananda semua juga diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan alur logika pemrograman komputer menggunakan notasi flowchart pada aplikasi Microsoft Visio. Dan yang terakhir, ini nanti kita akan mengadakan praktek bagaimana Ananda semua melakukan pembuatan alur logika pemrograman komputer menggunakan notasi flowchart pada aplikasi Microsoft Visio. Nah, di sini ada suatu masalah, yaitu menghitung buah segitiga. Nah, sebelum kita melakukan penerapan alur logika pada flowchart, kita terlebih dahulu menganalisis dulu nih. Untuk menghitung buah segitiga kita perlunya apa saja ya. Di sini sudah dibuat. Kita perlu menginputkan alas, kemudian menginputkan tinggi. Nah, bagaimana mencari luas segitiga? Alas kali tinggi dibagi 2. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan algoritma menghitung luas segitiga? Nah, silakan Mas Sita. Pertama-tama kita masukkan nilai alas, kemudian tinggi. Setelah itu lakukan perhitungan dengan rumus A dikali T dibagi 2. Setelah itu tampilkan nilai luas. Buat teman-teman yang lain, apakah algoritma yang sudah disebutkan oleh Mas Sita itu betul? Betul ya. Sudah ada memasukkan nilai, input, sudah ada proses, dan sudah ada outputnya. Nah, kita beri aplaus untuk Mas Sita. Sekarang kita akan menerapkan alur logika pemrograman yang
sudah kita bahas bersama-sama menggunakan flowchart ya. Ya, Ini Bu. materi kita untuk hari ini yaitu penerapan alur logika menggunakan notasi flowchart, dan yang kedua bagaimana langkah-langkah pembuatan alur logika menggunakan notasi flowchart pada aplikasi Microsoft Visio. Nah, untuk materi sudah Ibu masukkan ke dalam Google Drive Ibu, Anda semua sudah bisa mendownload ya dan mempelajari lebih lanjut mengenai materi kita hari ini. Dalam penerapan alur logika menggunakan flowchart, kita membutuhkan simbol-simbol ya. Simbol-simbol untuk memasukkan nilai input, proses, dan output. Nah, di depan sudah kamu lihat untuk proses kita menggunakan simbol apa? Panjang. Kemudian untuk decision atau simbol kondisi kita menggunakan Berapa tepat ya? Iya, Nah, tepat. kemudian untuk input output kita menggunakan Jajar panjang. Selanjutnya, setelah tadi kita melakukan penerapan alur logika pada flowchart, sekarang untuk menilai keterampilan kamu, kita akan membuat ya flowchart tersebut dalam sebuah aplikasi. Sekarang Anda semua diminta untuk melakukan pencarian, boleh melalui materi ajar yang sudah Ibu kirim, boleh juga melalui internet ya, di komputer atau di handphone Anda semua. Nah, apa yang dicari? Anda semua silahkan telusuri ya, mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai Microsoft Visio. Di mana Microsoft Visio ini nanti kita gunakan untuk pembuatan flowchart. Kemudian cari juga bagaimana cara membuatnya ya, bagaimana cara membuat flowchart menggunakan Microsoft Visio. Tapi sebelumnya kita kenal dulu Microsoft Visio itu apa sih ya? Nah, silakan nih dilihat tampilan di depan. Microsoft Visio merupakan program aplikasi komputer yang sering digunakan untuk membuat diagram, bikin flowchart, brainstorm, dan skema jaringan yang dirilis oleh Microsoft Corporation. Aplikasi ini menggunakan grafis vektor untuk membuat diagram-diagram. Ya, nah ini pengertian dari di sini Ibu sudah ada video ya bagaimana langkah-langkah membuat flowchart menggunakan Microsoft Visio. Saat kamu menyimak video nanti, Ibu harapkan kamu juga menulis ya, mencatat di buku kamu tentang langkah-langkahnya. Jadi jangan sekedar mendengar ya, Nak, ya, tapi juga diamati. Kali ini start ya, lebih umum lagi. Ada maps and floor plans, peta dan perencanaan data. Kemudian network, jaringan, schedule, ya, schedule ataupun jadwal, dan terakhir software and database. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal. Setelah tadi Anda semua menyimak video bagaimana cara kita dalam membuat alur logika komputer menggunakan flowchart ya pada aplikasi Microsoft Visio, sekarang waktunya Ananda melakukan praktek membuat flowchart sesuai dengan soal yang ada di LKPD. Untuk soalnya juga bisa dilihat di depannya. Ada yang belum selesai? Ada ya, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang siapa yang ingin menampilkan hasil pembuatan flowchartnya ke depan? Nah, Vicky ya. Nah, Vicky bersedia untuk menampilkan presentasinya. Silakan anak-anak Vicky. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil pembuatan algoritma menggunakan Microsoft Visio. Langkah pertama, kita akan menggunakan simbol terminator untuk memulai langkah-langkah pembuatan algoritma. Kemudian, langkah kedua,
kita akan menggunakan simbol data untuk menginputkan bilangan 1 dan bilangan 2. Dan seterusnya kita akan menggunakan simbol proses untuk menjumlahkan hasil dari bilangan 1 ditambah bilangan 2. Dan kemudian untuk menampilkan dan kemudian untuk menampilkan hasil kita akan menggunakan simbol data. Dan langkah yang terakhir kita akan menggunakan simbol terminator lagi untuk mengakhiri dari pembuatan algoritma. Itulah hasil tadi pembuatan algoritma penjumlahan dua buah bilangan oleh Ananda Vicky. Nah, bagaimana tanggapan Anda semua? Apakah yang dibikin oleh Vicky sudah benar atau masih ada salah? Nah, kamu lihat ya, di sini Vicky sudah menggunakan simbol-simbol yang benar ya. Ada simbol terminator, simbol input sudah benar ini, simbol prosesnya juga sudah benar. Kemudian menampilkan hasil juga sudah. Nah, untuk mengakhiri juga sudah. Nah, berarti ini benar sekali ya. Apakah Anda semua sama bikin seperti yang dibikin Vicky? Ada yang salah Vicky ya? Nah, yang apa ya, namanya kita belajar ya. Nah, setelah ini kan teman kamu sudah presentasi. Bagi yang tadi salah-salah menggunakan simbol, lakukan perbaikan, oke? Nah, baiklah, terima kasih Vicky. Beri aplaus untuk Vicky telah menampilkan hasil dengan baik. Baiklah Anda semua, karena waktu kita juga sudah habis dan tadi Anda semua sudah siap melakukan praktek ya pembuatan flowchart pada Microsoft Visio di komputer masing-masing. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Nah, silakan Yesus simpulkan. Apa yang bisa kamu simpulkan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Kesimpulan yang bisa saya ambil pada pembelajaran siang hari ini adalah dalam penerapan alur logika menggunakan notasi flowchart, kita harus menggunakan simbol-simbol yang benar untuk membuat flowchart dan kita menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Nah, itu ya kesimpulan tadi ya. Jadi dalam pembuatan flowchart kita harus benar menggunakan simbolnya. Kalau tidak benar berarti flowchart kita salah ya. Ya Bu. Nah, kemudian untuk pembuatannya tadi sudah kita cobakan, kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Nah, baiklah Anda semua, untuk tugas minggu depan Anda harus membaca ya materi pembelajaran kita minggu depan, yaitu mengenai bahasa pemrograman. Nah, ini minggu depan Anda sudah ada bekal nih untuk dibawa ke sekolah ya. Jadi tolong dibaca ya. Boleh melalui bahan ajar yang dibagikan atau searching internet ya. Nah, tetaplah fokus, teruslah belajar dan jangan lupa berdoa agar semua yang kita pelajari hari ini dapat dimanfaatkan untuk di kemudian hari. Baiklah Anda semua, karena waktu kita sudah berakhir, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang telah diberikan sampai akhir pembelajaran kita. Nah, silakan Ananda Andi dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Siap, gerak. Bersyukur, mulai. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan laboratorium. Sebelumnya rapikan komputernya dan pesan ibu tetap menjaga protokol kesehatan, karena di masa pandemi ini kalau tidak kita yang menjaga kesehatan, siapa lagi ya? Nah, baiklah